Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di sini meskipun ya kondisinya masih belum stabil, tapi kita harus tetap bangkit, kita harus tetap semangat, harus tetap istiqomah. Itu namanya orang yang tangguh alias orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku akan uji, wa lanabluwannakum, ada di situ lam taukid di situ. Walanabluwannakum, sungguh aku akan benar-benar menguji kalian bisyai'in qalilin, dengan sesuatu yang sedikit-sedikit, bukan bisyai'in kasir. Syai' itu menunjukkan sedikit di situ. Aku akan benar-benar uji kalian sedikit daripada rasa takut, panik, takut mati, takut sakit, takut kena, takut ini, takut itu, ya, atau takut musuh. Itu ujian juga. Jadi takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu juga di antara ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk, takut kepada dukun, takut kepada sihir, takut kepada virus, ya, wal ju', dan bisyai'in qalilin minal ju', dan juga lapar, ya. Di PHK, PPKM misalnya, ini dan itu, diuji rasa lapar, sedikit rasa lapar, nggak banyak. Wa naqsim minal amwal, juga kekurangan harta, ekonominya bangkrut, usahanya hancur, baik apapun asbabnya. Wal anfus, dan juga banyak yang meninggal dunia. Wassamarat, dan juga paceklik, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan banyak yang kurang begitu. Ayat ini asbab nuzulnya sebenarnya tentang kepada sahabat Nabi SAW, peperangan yang terjadi di masa Nabi. Banyak sahabat yang sedikit takut gitu, ya, takut mati, takut sama musuh dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Kondisi saat ini juga sama persis. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah saat ini. Ketika iman kita lemah, takut, panik, maka imunnya otomatis menurun gitu. Makanya ujian-ujian yang seperti ini, mau itu asbabnya konspirasi, mau itu asbabnya kauniyah dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Tapi itu pokoknya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kepada orang yang imannya lemah. Tapi ada orang soleh imannya kuat juga kena. Itu juga mengangkat derajatnya nanti kelak di akhirat. Begitu. Kalau panik, kamu misalnya fasilitas cukup, ya, mobil banyak, punya mall sendiri di rumah, ya, Indomaret sendiri di rumah misalnya, nggak perlu ke mall, pakai vaksin kan, bikin mall sendiri kamu, punya mobil sendiri kamu, punya fasilitas, tempat tidur nyenyak. Tapi kalau panik, kalau imannya lemah, ya percuma, kena, percuma, lemah.
lemah tubuhnya otomatis itu begitu. Ya, imannya kuatkan, hatinya kuatkan, maka anggota tubuh juga kok begitu. Nih, kasus-kasus yang begitu tuh, jerit-jerit, histeris, karena sudah lama sekali bobrok mentalnya, lama sekali tekanan batinnya, ya. Itu nggak tahu pasien siapa, saya nggak tahu, belum ketemu saya. Mungkin baru ditangani, tapi parah, kelihatannya parah. Mungkin dia punya masa lalu yang traumatik luar biasa. Mungkin dia punya masa lalu yang tekanan batin dahsyat, tapi nggak ada pembimbing, nggak ada penasehat, didiam-diamin aja sampai menumpuk busuk. Kalau sampah didiamin, disimpan busuk nggak sampahnya? Kira-kira yang datang yang baik-baik apa yang buruk? Yang bau, yang bangke, kan begitu. Laler datang, cicak datang, tikus datang, ular datang, kan begitu. Ketika problematika hidupmu kamu simpan, nggak kamu buang kepada Allah atau para pewaris Allah untuk disampaikan kepada Allah, otomatis ya jadi penyakit di hati kamu. Ya mentalnya lemah gitu. Mentalnya lemah. Inilah rahasia hadis Nabi. Jika ada segumpal daging itu baik di dalam dadamu, maka anggota tubuhmu juga baik, sehat. Tapi jika segumpal daging itu rusak, maka anggota tubuh kamu juga rusak. Apa itu? Iman kamu. Apa itu? Hati kah? Hati. Nih, kuatin. Kenapa sih kebanyakan perempuan pakai perasaan soalnya? Baperan. Perempuan itu bapak, kalau nggak dapat perhatian dari suami, dia akan mencari perhatian dari orang lain, dari Facebook, dari WhatsApp, dari TikTok, dari yang lain-lain. Akhirnya apa? Bahaya. Akhirnya apa? Nggak harmonis rumah tangganya begitu. Akhirnya curhat sama orang, sama misalnya sama ustadz, sama kiai, inten, lama-lama suka sama suka. Iblis tepuk tangan ini gitu. Paham? Hati-hati. Apalagi dia duda ketemu janda. Naudzubillah min. Maksudnya setannya, naudzubillah min. Kalau orangnya tergantung kan. Paham? Diperhatikan, ini penting. Walju, lapar. Nanti kalau kayak gini, makan apa ini anak? Makan apa cucu kita? Makan apa keluarga kita? Paceklik, tanaman-tanaman, samarat ya. Tumbuhan. Mungkin paceklik asbabnya, mungkin juga keberlangsungan wabah seperti ini. Tercemar lewat udara, kemudian binatang-binatang peliharaan kamu juga ikut. Maka burung kamu juga harus divaksin. Maka burung kamu harus punya sertifikat maksudnya burung peliharaan. Kambing kamu juga demikian, sapi kamu juga demikian, ayam kamu juga demikian. Mungkin juga seperti itu, wallahualam. Lama-kelamaan ada orang makan pisang, berbisa, mulutnya kejang-kejang, mati. Ada orang makan buah semangka, langsung asma. Ada orang makan buah ini, buah itu, kejang-kejang misalnya. Ternyata buah-buahannya tercemar, akhirnya buah-buahannya wajib divaksin, tumbuh-tumbuhannya wajib divaksin. Langkahlah di situ. Wa naqsim minal thamarat, wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Allah akhirkan buah-buahan. Kapan terjadi? Wallahualam. Apa paceklik, apa keberlangsungan virus seperti itu, apa asbab yang lain, wallahualam. Seperti terjadi di namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalamu ala nabiyina salatu wassalam. Begitu. Wallahualam. Maka
solusinya apa sih kejadian seperti itu? Ini kan mumpung masih ada buah anggur tuh, ya. Mumpung kita masih ada buah anggur, jeruk, semangka, durian, salak, anggap aja, anggap. Gaib, ya. Meskipun yang kelihatan cuma anggur, tapi saya kelihatan salak, durian, semangka, manggis. Kamu nggak kelihatan, gaib. Paham ya? Muncul kamu disinggung. Nah, ini namanya buah lapis, ya. Begitu. Buah-buahannya langka, mungkin tercemar, virus mungkin paceklik, mungkin Allah alam, banyak kemungkinan gitu. Wasamarat, nggak mungkin Allah berfirman itu ngawur. Tidak, semua terjadi seperti terjadinya di zaman Nabi Musa. Itu. Terus solusinya apa sih kondisi yang kacau seperti ini, atau mungkin lebih dahsyat nanti, wallahu a'lam. Apa yang Allah berikan solusinya? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang yang ahlus sabar. Orang-orang yang sabar, kata Allah. Gitu. Ada kabar gembira dari Allah, wa basyiris. Sabar itu bukan diam, malas, duduk aja, bukan. Sabar itu dia nggak panik, satu. Dia tetap bersyukur. Sabar itu nggak sempurna kalau nggak bersyukur, gitu. Dan itu dua pondasi iman. Iman satran, kata Nabi SAW. Iman itu ada dua tiang. Ya, yang pertama tiang syukur, yang kedua tiang sabar. Ya, mau jangkep imannya harus ada dua-duanya ini, sabar dan syukur. Dan sabar nggak sempurna tanpa syukur. Artinya apa? Bersyukur atas apa yang ada pada diri kamu. Nikmat, syukurin. Semuanya bersyukur. Ya, kamu punya istri bawel, ya syukurin kan. Kamu statusnya duda, ya syukurin. Ya. Begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan panik, itu sabar. Jangan takut, itu sabar. Harus bangkit, itu sabar. Harus tangguh, itu sabar. Harus ikhtiar, itu sabar. Hati tetap pasrah kepada Allah, itulah sabar. Sabar menjalani ketaatan istiqomah, tetap udah fokus. Khotib kamu tawasul, ya Allah. Ada hadis, dengarkan baik-baik. Ketika ada kaum berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setan datang menggoda orang-orang itu, dibisikin, malaikat turun, akhirnya ngusir itu setan-setannya. Ini hadis. Diusir itu setan-setannya. Mundur, malaikat yang nangkis. Mundur setan-setannya. Beralih kepada kelompok di sebelahnya yang gak zikir, lagi ngobrol, ngerumpi, nongkrong. Akhirnya digoda di situ, terjadilah perkelahian. Maka orang yang berzikir berkata, hayya bina nusli bainahum. Ayo bangun, kita damaikan mereka. Akhirnya mereka nggak jadi berzikir, stop, mendamaikan orang yang bertengkar, tepuk tangan setan, berhasil membubarkan majelis di. Paham? Woi, paham nggak? Ya Allah, penting lagi seperti ini. Makanya tidaklah hilang sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan kasih peringatan, azab, musibah, apapun asbabnya. Bima kasabat aydikum, mau itu buatan, mau itu, pokoknya semua ini dosa kita. Introspeksi diri masing-masing, nggak usah main salah-salahin. Introspeksi diri masing-masing. Introspeksi diri masing-masing. Berjabat tangan sunnah Nabi nggak? Jangan berjabat tangan, jarak-jarak, jaga jarak, jangan berjabat tangan. Hilang sunnah Nabi. Meskipun asbabnya apapun itu, dan kita nggak bisa mengelak. Silaturahmi sunnah Nabi nggak?
Jangan, masing-masing di rumah masing-masing. Ayo, di rumah aja masing-masing. Jangan silaturahmi. Hilang nggak? Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Negeri, daerah yang paling Allah cintai masjid-masjidnya. Daerah yang Allah paling benci pasar-pasar. Ayo, masjidnya tutup, pasarnya buka. Kebalik nggak? Ayo, masjidnya sebagian ditutup. Apapun asbabnya kita nggak bisa ngelak. Tanda kiamat itu kan nggak semuanya buruk, tapi ada hikmahnya, ada bahkan kebaikannya. Tanda-tanda kiamat. Kaunia ataupun asbab hadiah yang lain, wallahualam. Yang jelas, sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Nabi akan ditinggalkan. Apapun asbabnya, kesengajaan atau ketidaksengajaan atau keterpaksaan, maka disitulah Allahu a'lam. Ya, banyak hadis-hadisnya ini. Hanya nggak usah sebutkan. Ya Allah, makanya orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman itu orang yang berjuang seperti bara api. Pertahankan agamanya di akhir zaman. Orang yang seperti megang bara api, panas tangannya terbakar. Kalau nggak dipegang mati kan. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Begitu. Salaman sama ulama, sama ustadz, sama kiai, sunnah Nabi enggak. Sunnah Nabi merontokkan dosa-dosa. Lain sebagainya. Tapi nanti menjadi haram berjabat tangan, ada asbab menyebabkan penyakit dari berjabat tangan. Yang awalnya berjabat tangan sunnah menjadi haram karena bisa mencelakai dirinya dan juga orang lain. Mau tidak mau sunnah Nabi gugur. Sunnah Nabi gugur, baik kesengajaan atau ketidaksengajaan, maka disinilah la ya'ti zaman illa waladi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi SAW. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya akan jadi lebih buruk daripada zaman sebelum. Kita sabar dengan kondisi seperti ini. Jangan panik, jangan panik. Panik, insyaallah di rumah terus. Ada acara nggak mau keluar, ada apapun keluarganya hajatan, tetangganya nggak mau keluar. Di rumah ketakutan, tidur aja berjaga jarak sama suaminya. Waduh, ini namanya berlebihan. Anaknya di kerangkeng, batuk aja langsung panik. Keluarganya ada yang bersin, waduh, udah merah mukanya, panik. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Jangan seperti itu. Sabar, sabar dan tetap berikhtiar. Amalkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Allah. Nih madu nih, ini madu. Saya bukan promosi ya. Kebetulan ada di sini madunya. Madu, ini madu apa tadi? Madu Ruqyah As. Madu Ruqyah As. Bukan promosi, kebetulan. Ya, tapi tetap harus endorse. Madu. Madu di tangan kananku, racun di tangan. Paham ya? Madu ini resep dari Allah, fihi sifaun linnas apa lil mu'minin? Linnas. Madu ini seluruh umat, mau kafir, mau Buddha, mau muslim, obat. Subhanallah. Kok panik? Imunitasnya para sahabat, imunitasnya Nabi SAW begitu kuat karena memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Buah-buahan nih, semuanya ada manfaatnya. Buah kelapa, yang naruh air di buah kelapa siapa? Yang ngasih manisnya siapa? Oh, kamu panik obat-obatan manusia dan menghindari obat-obatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah kamu dapat. Menghindar lagi kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tambah parah, tambah parah, tambah parah. Banyak yang kekurangan jiwa, banyak yang kekurangan harta. Siapa sih orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah
Mereka ini orang-orang yang tertimpa satu musibah, maka mereka dengan segenap hati dan jiwa mengatakan innalillah. Kami ini milik, bukan miliknya virus. Kami ini milik Allah, bukan miliknya pemerintah. Kami ini miliknya Allah, bukan miliknya vaksin. Kami ini miliknya Allah, bukan miliknya dukun-dukun yang nyerang kamu. Kami ini miliknya Allah, bukan miliknya dokter. Bukan milik siapa-siapa. Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan musuh kamu itu yang nyerang kamu bakal kembali kepada Allah. Orang-orang yang jahatin kamu, yang hasut dengki sama kamu bakal kembali kepada Allah. Mereka kekal enggak, kembali kepada Allah. Orang yang kamu cintai pun kembali kepada Allah. Pembenci, pencinta semua kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Dan tinggal giliran kita menunggu antrian juga akan kembali kepada Allah. Gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah diingetin. Dalam satu hari mungkin kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berapa kali kan? Itu untuk pengingat buat kita. Kok kita nggak sadar-sadar? Banyak yang mati, tinggal kita nunggu mau mati seperti apa begitu. Mau mati seperti apa? Yang penting kita berikhtiar, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa berharap meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya adalah dengan usaha rutin istiqamah mengamalkan ratibul haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Begitu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Lanjutan ayatnya, merekalah yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, sabar, bersyukur, tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir ratib ini diistiqomahkan. Ya, zikir ratib ini diistiqomahkan. Di hati itu getarkan hati kamu dengan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. La ilaha illallah ini adalah bentengku. Orang yang masuk bentengku aman daripada azabku. Siapa yang nggak mau aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kuatkan hati kamu, jaddidu imanakum, aksiru min qauli la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah sekali-kali, misalnya dengan jeritan hati yang keras, menggetarkan jiwa kamu sampai kamu menangis. Itu bisa menambah imun. Disitulah terwujud sabda Nabi, la ilaha illallah itu bentengku. Orang yang masuk bentengku aman dari azabku. Ketika bergetar hati ini, imunnya kuat, bangkit, ada power yang masuk. Jadi benteng di situ, cahaya yang kamu nggak kelihatan, malaikat yang melihat. Maka di saat itu segala yang gaib, apalagi yang virus ini yang bisa dilihat dengan mikroskop, yang nggak kelihatan, jin-jin yang lain sebagainya, sihir dan sebagainya, insya Allah aman. Dari azab Allah saja aman. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin alabi. Itu la ilaha illallah ada dalam ratibul haddad dan zikir-zikir yang lain. Kuatkan hati dengan la ilaha illallah dan akhirnya dengan Muhammadur Rasulullah. Teriak yang keras di hati, maka insya Allah kita diamankan daripada azab atau musibah yang sedang menimpa kita, bangsa Indonesia khususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir ini, kumpulan ini, Allah mengangkat musibah bencana yang menimpa kepada kita. Dan mudah-mudahan musibah ini Allah jadikan sebagai penghancur dan pengmusnah dosa-dosa kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang sabar, bersyukur dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.